Ya, penunjukan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima pilihan Jokowi menjadi isu besar pada pekan ini. Sejumlah pihak menilai nuansa politik di balik penunjukan Andika cukup kuat, meski langkahnya mulus di Komisi 1 DPR yang secara bulat mendukung, namun penolakan datang dari berbagai LSM yang menyoroti isu HAM Andika Perkasa dan juga tanda tanya di balik angka fantastis kekayaan sang calon Panglima. Apa saja catatan dari CNN Indonesia terhadap calon Panglima pilihan Presiden Joko Widodo? Kita akan coba ulas dalam perspektif editorial view bersama dengan Wapemret dan Kepala Peliputan CNN Indonesia TV, Mas Revolusi Riza. Mas Revo, selamat malam. Kabar baik, Mas Revo? Selamat malam Reinhard, kabar baik. Ya, Mas Revo, soal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI, kita ikut mengawal isu soal Panglima ini ya dari awal, Mas Revo, sejak ini masih menjadi teka-teki sampai kemudian sudah diputuskan oleh Presiden menunjuk Jenderal TNI Andika Perkasa. Tapi kemudian juga kita lihat proses di DPR secara politik, Andika Perkasa mendapatkan dukungan yang bulat, tapi di luar itu ada sejumlah sorotan dari LSM terhadap sosok Andika Perkasa. Bagaimana sebetulnya kita melihat, Mas Revo, sosok calon Panglima TNI Andika Perkasa yang sudah dipilih oleh Presiden Joko Widodo ini? Iya Reinhard, sejak awal kita kan memprediksi gitu ya bahwa calon kuat untuk kursi Panglima ini kan ada dua ya, selain Kasat ada Kasal gitu di situ. Tapi memang kita peluang Jenderal Andika sebagai ya pada waktu itu menjabat sebagai Kasat lebih kuat mengingat Andika secara senioritas merupakan kepala staf paling senior di antara tiga kepala staf yang ada ya gitu ya. Jadi Andika merupakan lulusan Akmil 87, sementara yang lain ada 88. Jadi secara senioritas memang KSAD yang saat ini memang lebih besar dibanding dua kepala staf yang lain gitu. Nah, selain KSAD selama beberapa tahun terakhir itu kan ada semacam apa ya Reinhard ya, ada semacam tradisi gitu bahwa kepala staf itu selalu bergantian gitu, dan bergantiannya Angkatan Darat selalu mendapat peluang lebih dibanding matra yang lain gitu. Jadi biasanya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, gitu seterusnya gitu. Memang pernah sekali waktu ada ketika zaman Presiden Jokowi dari Angkatan Darat ke Angkatan Darat lagi. Nah, memang kalau misalkan berdasarkan, tapi ini memang kan bukan ketentuan tertulis ya, jadi hanya ketentuan hak prerogatif presiden sebenarnya kan. Kalau untuk kursi Panglima ini kan tentu adalah hak prerogatif presiden. Cuman selama beberapa tahun terakhir, terutama setelah reformasi, ada semacam tradisi gitu yang kursi Panglima bergantian dari tiga matra. Nah, catatan lain tentu kita melihat kemarin dalam proses pemilihannya di DPR, Jenderal Andika ini melenggang mulus gitu ya, nyaris tanpa ada penolakan sama sekali. Ya. Bahkan ketika proses fit and proper test kita melihat anggota Komisi 1, anggota DPR itu bahkan mengenakan baju yang Baju taktikal ini. sangat secara gestur itu menyambut dengan baik lah gitu kan. Artinya kita melihat DPR kurang begitu, kita berharap sebenarnya begini Reinhard. Kita meyakini bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan kalaupun itu adalah sosok paling tinggi dalam TNI sekalipun gitu ya, calon Panglima, kepala staf, itu tidak ada manusia yang sempurna. Maka itu ketika kita percaya bahwa tidak ada manusia yang sempurna, kita harus membangun sebuah sistem untuk saling mengawasi satu sama lain, terutama pejabat publik dan terutama untuk kursi strategis Panglima TNI. Maka fungsi pengawasan itu harus kita jalankan. Nah, kita berharap selama ini fungsi pengawasan itu tentu salah satunya ada di DPR. Maka kita berharap walaupun Jenderal Andika ini memiliki peluang yang besar, cukup senior, karirnya juga sangat luar biasa gitu ya, pernah menduduki sebagai Panglima Kostrad, lengkap gitulah secara karir gitu ya.
cukup lengkap lah gitu, relatif cukup lengkap. Tapi tentu harus tetap diawasi gitu, dan tentu harus ada daya kritis di situ. Nah itu yang kemarin kita melihat di DPR dalam fungsi fit and proper test-nya, kita melihat agak tidak terlalu kritis di situ gitu. DPR tidak mempertanyakan rekam jejak yang ada catatan ketika kasus awal 2000-an ketika ada terbunuhnya aktivis Papua Teis misalnya, itu tidak masuk dalam pertanyaan seperti yang dipertanyakan banyak lembaga-lembaga sipil. Kemudian catatan-catatan lembaga sipil lain, banyaknya anggota TNI terutama TNI AD terlibat dalam kasus kekerasan juga tidak ditanyakan, dan yang paling penting juga dari mana sumber kekayaannya gitu. Kita tentu tidak melarang semua orang untuk menjadi kaya gitu. Bahkan kita mendorong orang-orang untuk menjadi kaya gitu ya, tapi sumber kekayaan itu tentu harus jelas dan dibuka secara transparan. Nah itu yang menjadi catatan dalam sepekan terakhir ini, Rehat, dalam pemberitaan kita. Baik, Mas Revo, kalau kita melihat sikap Komisi 1 yang cenderung dalam tanda kutip mungkin lunak ya terhadap calon Panglima ini, mungkin juga karena kita melihat sejak awal sejumlah anggota Komisi 1 juga sudah dalam tanda kutip mengendorse secara politik Andika Perkasa sebelum namanya diumumkan. Tapi isu-isu, artinya isu-isu soal harta, soal isu HAM di Papua ini menjadi penting ya Mas Revo, artinya yang seharusnya ini bisa didalami lebih lagi oleh Komisi 1 DPR RI. Meskipun sebetulnya ini hampir tidak mungkin mengubah jalan Andika Perkasa untuk menjadi seorang panglima. Ya tentu Presiden ketika memutuskan atau mencalonkan sekretariat negara dan perangkat-perangkat yang ada dalam sistem kepresidenan itu tidak akan gegabah ya Renat. Pasti rekam jejak semuanya sudah diteliti dengan sangat detail gitu ya. Akan tetapi ketika muncul sebuah pertanyaan, sebaiknya itu juga dijawab dengan sejelas-jelasnya. Memang kita mengapresiasi ketika Jenderal Andika mempersilahkan jika akan ada orang yang mempertanyakan kasus tersebut dan akan menjawab dengan transparan. Satu sikap yang harus patut kita apresiasi lah ketika Jenderal Andika juga tidak berkelit ataupun tidak mempersilahkan jika akan ada yang mempertanyakan, karena mungkin beliaunya sendiri juga memiliki jawaban yang cukup kuat gitu dasar hukum ya. Akan tetapi kan kalau misalkan dari masyarakat muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, nah kita kan berharap sebenarnya wakil-wakil rakyat ini yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah, kepanjangan rakyat ya gitu. Jadi artinya ketika ada muncul, kita sih berharap sebenarnya wakil-wakil rakyat kita ini cukup aktif dan mendengar sebenarnya apa sih aspirasi atau pertanyaan yang muncul di kalangan masyarakat sipil, kemudian mereka yang memiliki peluang bertanya itu mempertanyakan gitu. Jadi artinya kalaupun Jenderal Andika itu sudah dicalonkan, dan kita tentu kita tahu bahwa sistem pencalonan di presiden pasti juga sudah melalui inilah ya penelusuran rekam jejak gitu yang cukup kuat gitu ya. Tapi kalau misalkan masih ada yang mempertanyakan, sebaiknya itu tetap ditanyakan dan kemudian dijawab dengan transparan. Nah, itu kan tentu harapan kita ya Reinhardt ya. Oke, baik Mas Revo, kita coba dengar pernyataan Andika Perkasa ya, Jenderal TNI Andika Perkasa ketika fit and proper test yang juga menegaskan saya pilih TNI itu adalah kita begitu. Kita coba dengarkan pernyataan dari Jenderal TNI Andika Perkasa. Saya memilih TNI adalah kita. Memang sangat singkat sekali, tetapi justru di sini saya ingin masyarakat Indonesia, masyarakat internasional untuk melihat TNI ini sebagai kita atau bagian dari mereka. Saya tidak ingin keluar dari Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI yang secara umum ya ada 3, menegakkan kedaulatan negara, kemudian mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila UUD 45 dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah.
Baik, saya lanjutkan. Mas Revo, tentu ada banyak hal yang bisa kita bahas terkait pemilihan nama calon panglima ini. Tapi kita kembali ke yang tadi Mas Revo sampaikan bahwa ini di luar tradisi begitu ya, meskipun tidak melanggar undang-undang karena sebetulnya dalam Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI juga tidak ada kata wajib begitu, hanya dapat dilakukan secara bergantian ya. Yang seharusnya ini menjadi jatah dari Angkatan Laut. Eh, dari pemilihan Andika ini kita melihatnya apakah Mas Revo ini presiden punya pendekatan khusus, artinya tidak menggunakan pendekatan normatif berdasarkan rotasi, atau bagaimana? Karena ada juga membaca bahwa terpilihnya Andika ini juga kental sekali nuansa politisnya. Sorry Renhat, kalau jatah seharusnya memang ini jatah Angkatan Darat ya, karena memang tadi yang tradisinya begitu Angkatan Darat ini sebagai yang besar gitu, karena memang dinilai cukup strategis gitu, biasanya ada 2 kali memang. Jadi darat, laut, darat, udara, darat, laut, darat, udara gitu. Jadi kalau memang ininya memang jatahnya darat sih. Kalau banyak pihak berpandangan seperti itu. Tapi lagi-lagi ini kan prerogatif presiden ya. Gitu. Nah, saya justru tertarik dengan statement Jenderal Andika ketika di Fit and Proper Test mengatakan bahwa TNI adalah kita gitu ya. Sebenarnya ini bukan isu baru dan bukan jargon baru karena dari dulu kan TNI selalu mengatakan jargonnya adalah manunggal TNI dan rakyat. Bahkan dari zaman dulu ketika perang kemerdekaan manunggal antara TNI atau tentara dan rakyat itu kan menjadi sebuah kondisi yang kemudian hal itulah yang menjadi kunci kemenangan dalam sejumlah perang-perang kemerdekaan gitu ya. Kalau misalkan TNI bergerak sendiri gitu rasanya nggak akan mungkin juga. Gitu. Artinya kita melihat sebenarnya dalam Fit and Proper Test kemarin tidak banyak hal baru ya dalam pemaparan Jenderal Andika. Beberapa hal memang sudah hal yang memang seharusnya dilakukan oleh TNI. Tantangan-tantangan yang ada termasuk memasukkan unsur cyber dan sebagainya itu kan memang hal yang perang sekarang bukan hanya perang fisik tapi juga perang di dunia maya gitu, dalam perang opini bahkan ini juga menjadi hal yang saat ini menguat. Oke, kalau kemudian yang juga disoroti soal nuansa politis di balik penunjukan Pak Andika Perkasa ini bagaimana Mas Revo kita melihat soal itu? Karena dibaca juga ada kedekatan dengan mertua dari Andika Perkasa misalnya Endro Priyono. Ini kan yang juga menjadi pertanyaan-pertanyaan publik. Sebetulnya banyak juga pertanyaan publik di balik penunjukan Jenderal TNI Andika Perkasa. Di luar ini adalah hak prerogatif presiden ya Mas? Iya. Memang itu hal yang kemarin yang kita dengar ya Renat. Jadi misalnya siapa di balik yang mendukung Jenderal Andika dan siapa yang menjadi yang memilih misalnya mendukung Kasal. Kita info-info seperti itu kan berseliweran ya di dunia pemberitaan kita ini, sumber-sumber pemberitaan kita gitu. Walaupun kita akhirnya pada saat ini kita melihat ketika akhirnya presiden memutuskan satu nama dan kemudian kita melihat bagaimana kesolidan Komisi 1 gitu ya yang begitu memuluskan langkah Pak Andika gitu menuju kursi Panglima, artinya kesepahaman politik berarti sudah tercapai. Gitu. Kesepahaman politik setidak-tidaknya semua wakil-wakil rakyat, wakil-wakil partai politik yang ada di situ, termasuk juga kekuatan-kekuatan lain yang selama ini tarik ulur di belakangnya, berarti sudah sepaham gitu ya. Dan ketika presiden sudah mencalonkan satu nama dan kemudian diterima secara gestur, kita melihat kemarin hampir semua partai politik menerima gitu ya, bisa dikatakan semua partai politik menerima. Dan besok kita kalau di dalam sidang paripurna kemudian mulus, maka artinya urusan-urusan kemarin tarik ulur politik sudah terselesaikan. Okay. Hal yang menarik sebenarnya Renhat, Jenderal Andika ini kan akan menjabat jika tidak diperpanjang oleh presiden maka kurang lebih 1 tahun. Satu tahun ya. Gitu ya. Nah,
hal krusial sebenarnya justru kalau kita lihat siapa nanti yang akan menggantikan Panglima, the next Panglima gitu. Karena the next Panglima itu yang justru kita pikir akan duduk dan mengawal transisi atau suksesi kepemimpinan ya di 2024 gitu. Jadi artinya 2022 apakah Presiden akan memilih satu Panglima lagi sampai 2023 kita tidak tahu, atau langsung dilempengin gitu ya, langsung diteruskan sampai proses suksesi kepemimpinan. Artinya the next Panglima juga menjadi hal yang penting untuk dipersiapkan, karena kita tahu dalam setiap kali proses suksesi kepemimpinan dalam suatu proses menuju pemilu itu stabilitas nasional itu lebih rapuh gitu. Artinya posisi Panglima pada waktu setelah Jenderal Andika ini menjadi hal yang penting juga untuk dipersiapkan dari sekarang. Itu juga penting catatan dari kita dan hati. Jadi kemudian nanti juga ini juga menjadi sinyalemen bahwa pergantian Panglima ini kemungkinan juga akan mengarah pada reshuffle seperti yang kita selalu bicarakan beberapa waktu sebelumnya ya Renhat ya. Gitu kan. Reshuffle kabinet apakah sudah semakin dekat, karena kita melihat berarti kan selain Panglima gitu ya, ada beberapa situasi-situasi politik yang kemarin dinamika politik, misalnya merapatnya partai PAN di koalisi pemerintahan misalnya, apakah itu akan masuk dan berbarengan dalam ketika proses pelantikan. Ini yang menarik juga Reinhard untuk kita cermati selama ya mungkin 1-2 minggu ke depan ya. Oke, Mas Revo, jadi untuk kalau kita melompat 1 tahun ke depan, the next Panglima setelah Jenderal TNI Andika Perkasa, kalau kode-kode yang kemudian disampaikan oleh Mensesnek Pratikno bisa saja kemudian menjadi matra yang lain begitu. Apakah memang the next Panglima itu bisa jadi peluangnya besar ada di KSHL, Pak Yudo? Bisa jadi seperti itu Reinhard ya. Tapi kan lagi-lagi ini ini dalam konstitusi tidak menjadi kewajiban. Ya. Bukan kewajiban dari Presiden untuk melakukan membagi Panglima ini secara bergantian gitu. Dan ada presiden juga ketika zaman Presiden Jokowi dari Angkatan Darat kemudian diteruskan menjadi ke Angkatan Darat lagi gitu kan. Jadi pada waktu itu dari ini ya, dari Jenderal Muldoko ke Jenderal Gatot Nurmantio ya. Artinya dari darat tetap ke darat itu. Jadi ada presidennya juga gitu. Yang tertib bergantian itu kan ketika zaman Presiden SBY gitu. Jadi secara pergantian Panglima itu dari matra yang berbeda. Gitu. Oke. Itu. Baik. Tapi sebenarnya ini kan nanti tetap hak prerogatif. Kalau kita sih sebenarnya begini, siapapun yang menjabat tentu kita harapkan adalah sosok yang paling pas untuk negara ini, untuk republik ini, dan menjawab tantangan yang ada. Ketika tantangannya pada saat nanti adalah ketika menjelang pemilu dan stabilitas nasional, maka Panglima harus dicari kursi yang cocok. Tidak hanya persoalan menjaga kedaulatan negara, tapi juga menjaga stabilitas nasional itu juga menjadi hal yang paling penting juga untuk dipertimbangkan. Baik, Mas Revo, bicara soal tantangan, jadi yang menjadi catatan kita untuk tantangan calon Panglima Andika Perkasa ke depan apa saja, baik dari isu misalnya, termasuk juga mungkin tantangan di internal TNI sendiri? Sekarang tentu yang paling kalau tantangan terkait dengan kedaulatan negara pasti tidak akan bisa lepas dari konflik atau kondisi yang memanas ya di Laut Cina Selatan. Nah, itu pasti juga harus menjadi perhatian yang cukup serius gitu dari Panglima TNI. Kita tentu tidak ingin kedaulatan kita digerogoti oleh negara lain gitu ya. Dan bagaimana kita bisa menjaga TNI atau prajurit-prajurit kita ini bisa menjaga kekayaan alam gitu, jangan sampai dicuri oleh negara-negara lain gitu. Jadi artinya ini satu hal gitu. Belum lagi kita bicara karena Indonesia ini sangat luas ya, belum dari kawasan Pasifik misalnya atau dari kawasan yang lain gitu. Bagaimana kemudian bisa menjaga kedaulatan negara kita yang sangat-sangat luas ini. Terkait di isu domestik, kita juga menghadapi beberapa hal terkait dengan isu separatisme misalnya. Ini juga menjadi tantangan bagaimana bisa menyelesaikan
konflik di domestik kita tanpa harus dicari jalan yang terbaik lah gitu, tanpa harus kemudian mengorbankan banyak pihak gitu, menimbulkan korban jiwa gitu. Jadi menjaga kedamaian tidak hanya dari eksternal, tapi juga bagaimana di internal kita bisa menjaga kedamaian gitu. Kemudian isu-isu lain ketika TNI juga dilibatkan dalam proses-proses penanganan terorisme. Kita tahu di beberapa tempat belakangan juga mulai ada bibit-bibit gitu ya, terkait sel-sel terorisme yang mulai menggeliat gitu. Ini juga menjadi tantangan gitu. Walaupun persoalan keamanan dalam negeri itu tentu masih di pihak kepolisian, tapi bahwa TNI memiliki sejumlah pasukan anti teror tetap di belakang kepolisian untuk membackup-nya gitu. Nah, kemudian hal lain juga kita menghadapi persoalan-persoalan yang tidak mudah terkait dengan bencana alam, pandemi dan lain-lain gitu ya. Tentu selama penanganan pandemi kemarin, terutama dalam proses vaksinasi, kita tahu persis bagaimana TNI ini berperan gitu ya, Reinhardt ya. Di Wisma Atlet misalnya kita tahu persis sosok-sosok TNI di situ banyak berperan gitu, membantu masyarakat yang terkena COVID-19. Gitu. Kemudian dalam proses vaksinasi juga berperan aktif sehingga bisa mempercepat capaian-capaian vaksinasi. Ini masih ada masalah pandemi, kemudian masalah bencana alam. Kita minggu-minggu terakhir ini bencana alam semakin tinggi intensitasnya, dan tentu dalam konteks-konteks penanganan kebencana alaman ini peran TNI sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. PR-PR itu adalah PR-PR yang sebenarnya bisa dikatakan adalah PR rutin ya, Reinhardt ya. Hal lain, tantangan lain misalnya bagaimana kemudian ini tentu bukan wewenang TNI sendiri, tapi juga ada Kementerian Pertahanan di situ. Bagaimana mengoptimalkan budget anggaran gitu ya, karena selama ini anggaran untuk pertahanan ini rasa-rasanya dalam hitungan angka cukup besar, tapi masih tidak cukup untuk proses peremajaan alutsista misalnya, masih lebih banyak terserap untuk belanja pegawai dan juga untuk istilahnya ya, bahkan untuk maintenance aja masih dalam tataran belum cukup ideal. Jadi masih banyak hal sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh Jenderal Andika gitu dalam menangani TNI. Bagaimana TNI juga bisa semakin profesional seperti yang disampaikan oleh banyak masyarakat, organisasi masyarakat sipil. Kontras misalnya di layar kita beberapa hari yang lalu kan juga mengatakan bahwa masih banyak anggota TNI, terutama TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam kasus-kasus kekerasan misalnya. Nah, artinya ya tantangan internal dan eksternal ini sangat berat lah sebenarnya. Dan kita berharap tadi Reinhardt ya, Jenderal Andika ini tentu tidak akan mungkin bisa melaksanakannya sendirian gitu. Artinya ada support dari banyak pihak, dan termasuk support ini dalam konteks pengawasan gitu. Bagaimana kita berharap dari DPR misalnya untuk bisa menjadi pihak yang mengawasi, sehingga dengan adanya pengawasan itu kita berharap kerja-kerja dari Jenderal Andika ini sebagai Panglima TNI bisa cukup optimal dan bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Baik, Mas Revo, terakhir di isu soal Panglima ini, bagaimana dengan soal soliditas setelah penunjukan Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon Panglima di internal TNI? Di awal-awal kita sempat, ini kan penunjukan Panglima sempat mencuri perhatian publik begitu besar karena kemudian muncul dua kandidat kuat ya. Kemarin pun di fit and proper test ini juga dibaca oleh sebagian masyarakat, tidak diantar oleh para kepala staf dan juga mantan Panglima sebelumnya. Nah, ini apakah kemudian juga bisa menjadi isu yang perlu di-highlight oleh Panglima yang baru soal soliditas TNI ke depan, meskipun kita tentu yakin bahwa TNI akan solid, tapi bagaimana ini bisa perlu menjadi isu perhatian yang juga mungkin bisa menjadi catatan, Mas Revo? Ya, kemarin memang begitu ya, ada tradisi ketika calon Panglima itu menjalani uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test itu diantar oleh matra yang lain gitu. Tapi kemarin Jenderal Andika datang, bisa dikatakan datang sendiri ya.
Ya kita sih berprasangka baik, yang lain ada tugas negara yang tidak kalah penting karena memang dalam pemberitaan kita kan kita memberitakan misalnya Kasal sedang ada kegiatan vaksinasi ya kalau nggak salah ya. Kemudian Panglima juga dengan Kapolri ada kegiatan yang lain gitu kan. Tapi kita satu hal sih sebenarnya Renhat, kita meyakini doktrin di TNI itu tentang Sabta Marga dan komando ya, artinya ketaatan pada tongkat komando itu kan sudah sangat kuat gitu. Artinya siapapun yang menjabat seharusnya akan didukung oleh yang lain. Ya. Soliditas seperti itu. Kita berharapnya kan seperti itu, karena jangan sampai kita bertengkar karena urusan-urusan yang dalam tanda kutip tidak begitu penting gitu ya. Jadi artinya urusan negara dan urusan republik ini banyak yang harus diselesaikan gitu, dan banyak yang harus dikawal, sehingga masalah-masalah soliditas ini harusnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Seharusnya ya, kita berharapnya seperti itu. Jadi walaupun kemarin Jenderal Andika datang tidak diantar oleh kepala staf atau panglima yang menjabat, tapi kita berharap soliditasnya masih terjaga dengan baik. Dan saya sih meyakininya seperti itu ya. Karena Pak Andika cukup senior di kalangan 3 kepala staf yang lain, dan so far sejauh ini kita melihat tidak ada persoalan yang serius antara matra yang antara satu matra dengan matra yang lain. Ini dalam proses kerjasama Komando Gabungan Wilayah Pertahanan misalnya itu sudah terjalan dengan baik, artinya staf-stafnya juga cukup solid. Oke. Baik, mari kita akan lihat Mas Revo bagaimana proses ke depan, karena besok akan ada paripurna dan tentu setelah itu Jenderal TNI Andika Perkasa akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Kita sudahi pembahasan soal ini Mas Revo, kita bergeser ke isu yang lain. Adalah sepekan terakhir kita melihat ada forum-forum internasional, lawatan luar negeri dari Presiden Jokowi yang dilakukan ke beberapa negara termasuk dalam forum-forum G20 dan juga COP26. Apa saja yang menjadi catatan kita soal diplomasi Presiden, dan ini mungkin juga menjadi satu gambaran kiprah Presiden Jokowi di forum internasional, apalagi di KTT PBB, karena biasanya selalu menunjuk Wapres Yusuf Kala di periode pertama. Nah, bagaimana catatan kita soal itu? Kita akan kembali saat lagi, tetap di CNN Indonesia Newscast.